Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ketika Wu Ming melihat Yu Hao dan Wang Dong, matanya bersinar. Oh, kalian berdua ada di sini. Kalian di sini untuk berlatih untuk kompetisi, bukan? Ayo, bertarung denganku. Aku bersenang-senang menonton pertarungan di Danau Dewa Laut. Biarkan aku mengalami kekuatan domain jenis esmu dari jarak dekat. Bagaimana dengan itu? Han Ruo sedikit kesal ketika dia berkata, Ping mereka baru saja tiba. Tidak bisakah kau bertindak lebih seperti senior? Wu Ming hanya menjawab dengan bersemangat. Saudari Ruo, kamu tidak tahu betapa hebatnya mereka hari itu. Meskipun mereka masih muda, mereka layak dihormati. Kamu harus tahu Ling Luochen. Jika aku tidak salah, di bawah kepemimpinan Ling Luochen, 1 kaisar roh dan 4 raja roh bertarung melawan mereka. Tebak apa yang terjadi? Penindasan total. Keduanya menekan 5 lainnya yang tidak punya kesempatan sama sekali. Mereka membanjiri mereka sejak awal. Di antara mereka, yang 1 raja roh dan yang lain kaisar roh. Katakan padaku bagaimana aku bisa tidak bertarung dengan mereka? Han Ruo tidak tinggal cukup lama untuk menonton pertarungan Yu Hao dan Wang Dong hari itu, tapi dia telah mendengar tentang apa yang terjadi dalam pertarungan dan mendengarkan deskripsi rinci Wu Ming. Dia juga cukup terkejut. Guru Wang yang sangat akrab dengan Wang Dong dan Yu Hao, tapi dia tidak menyebutkannya padanya. Meskipun dia telah banyak bercerita ke Han Ruo selama beberapa hari terakhir. Pada saat ini, Han Ruo menunjukkan betapa dia pemarah. Dia mengalihkan perhatiannya ke Guru Wang Yan dan memberikan tatapan menyelidik. Setelah 2 hari berinteraksi, cinta Guru Wang Yan untuk Han Ruo telah tumbuh sangat tinggi. Kenapa dia menyukai Han Ruo? Selama bertahun-tahun, ia pasti memiliki peluang untuk menemukan pasangan, namun persyaratannya sangat menuntut. Hal terbesar yang disukainya dari Han Ruo adalah chemistry di antara mereka. Dia bisa mengerti apa yang difikirkan wanita itu hanya dengan tatapan matanya atau gerakan sederhana. Guru Wang yang tertawa dan menjawab, tidak apa-apa, membiarkan mereka bertarung. Mengapa kalian semua tidak bergabung? Aku tidak berpikir kalian mengenal satu sama lain dengan baik. Biarkan aku memberi kalian semua kesempatan untuk secara resmi mengenal satu sama lain. 7 dari mereka adalah BB, He Chaito, Su Shanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Yu Hao, dan Wang Dong. Mereka memasuki halaman dalam lebih lambat dari kalian bertiga, namun mereka memegang gelar yang aku yakin akan membuat kalian bertiga terkejut. Mereka diberi gelar 7 Monster Strike oleh Pavilion Dewa Laut. Gelar ini akan tetap bersama mereka seumur hidup mereka. Saat Guru Wang Yan mengatai ini, Han Ruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian semua terkejut. Mereka memandang mereka bertujuh dengan berbeda sekarang. 7 Monster Strike seumur hidup. Apa artinya itu? Pavilion Dewa Laut selalu mengadopsi prinsip-prinsip keadilan. Dan 7 ini dianugerahi gelar bergengsi. Sebelum 7 dari mereka datang, gelar ini hanya milik anggota pesaing utama dari akademi yang mengambil bagian dalam turnamen elit benua setiap kali bertanding. Setelah turnamen berakhir, para anggota ini dapat mempertahankan gelar ini selama 5 tahun sebelum diambil kembali saat turnamen berikutnya akan dimulai. Dengan demikian, mereka sangat terkejut ketika mereka mendengar dari Guru Wang Yan bahwa 7 dari mereka telah diberi gelar seumur hidup. Chu Qingtian masih baik-baik saja dengan ini, tetapi Han Ruo dan Wu Ming pernah menjadi anggota tim yang berpartisipasi dalam turnamen. Mereka dulunya pemegang gelar yang sama, dan karenanya mereka sangat menyadari betapa berharganya gelar ini. Wu Ming adalah orang yang sangat langsung, jadi dia bertanya, apa yang mereka lakukan? Akademi. Guru Wang Yan sangat bangga, dan dia menjawab, 5 tahun yang lalu, mereka semua adalah tim cadangan, tetapi sebelum turnamen, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam sebuah peristiwa tragis, salah satu anggota tim resmi terbunuh saat mengejar seorang mas roh jahat.
Sisanya juga terluka hingga berbagai tingkatan. Akhirnya hanya Ma Xiaotao, Ling Luochen, dan Dai Yuheng yang bersaing dengan cedera. Selain mereka bertiga, itu hanya BB dan 6 lainnya. Wu Ming kehilangan suaranya. Jangan bilang bahwa mereka memenangkan turnamen meskipun mereka baru berusia 15 tahun saat itu. Han Ruo tenang ketika dia menjawab, jika aku tidak salah, akademi kita adalah juara selama turnamen terakhir seperti biasanya. Guru Wang Yan mengangguk dan berkata, dia benar. Selama turnamen itu, mereka memainkan bagian dari tim utama, di mana mereka tidak hanya memperoleh kemenangan melalui kemampuan mereka sendiri selama putaran awal turnamen, tetapi mereka bahkan menggertakkan gigi dan muncul sebagai juara di tahap akhir dari turnamen. Mereka tidak menyerah dan menjunjung tinggi kemuliaan kita. Mereka melalui banyak hal dan membawa pulang gelar juara. Aku adalah guru mereka saat itu. Kesulitan yang mereka lalui tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Setelah Yu Hao dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka saling memandang dan mata mereka sekali lagi menyala dengan gairah, seolah-olah mereka telah kembali ke turnamen dan bekerja sama satu sama lain sekali lagi. Mereka telah memberikan yang terbaik di setiap babak. Bahkan ketika mereka menderita luka kritis, mereka masih memberikan semua yang mereka miliki untuk kemuliaan Shrek. Ini terlalu berkesan. Guru Wang Yan melanjutkan, ketika mereka mendapatkan gelar juara, mereka semua terluka sampai batas yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka bahkan terluka parah, namun kemuliaan Shrek tetap terjaga. Akhirnya, Pavilion Dewa Laut memutuskan untuk memberi mereka gelar 7 monster Shrek seumur hidup ketika mereka kembali ke akademi. Setelah konferensi diadakan, hal ini hanya diketahui secara internal, tetapi kemuliaan ini milik mereka selamanya. Jika aku tidak salah ingat, Xiao Xiao, Wang Dong'er, dan Huo Yuhao baru berumur 12 tahun saat itu. Yu Hao bahkan hanya memiliki 2 cincin jiwa, tetapi mereka bertiga memiliki jiwa bela diri kembar. Karena itulah mereka dipilih oleh akademi. Wu Ming dan Han Ruo saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka bertiga telah berkompetisi di turnamen pada usia 12 tahun. Bukankah itu rekor selanjutnya? Mereka tidak terdengar seperti dikirim untuk bersaing sebagai pemain pengganti. Mereka benar-benar yang berkompetisi. Wu Ming berbicara, Guru Wang, aku harus mencari lebih banyak nasihat dari beberapa dari mereka setelah apa yang Anda sebutkan. Mari kita lihat seberapa kuat mereka. Guru Wang Yan tersenyum dan menjawab, aku juga ingin melihat seberapa banyak mereka tumbuh setelah 5 tahun. Aku tidak akan memimpin tim di turnamen mendatang, jadi aku hanya bisa melihat kemampuan mereka sekarang. BB, bagaimana menurutmu? BB tersenyum dan menjawab, merupakan kehormatan bagi kami untuk menerima bimbingan Anda, Guru Wang Yan. Bagaimana menurut Anda pertarungan ini harus dilakukan? Setelah merenung sejenak, Guru Wang Yan berkata, dalam hal kemampuan mentah, Ruo dan Wu Ming memiliki keunggulan yang pasti atas kalian. Jangan berpikir bahwa kalian bertujuh memiliki keunggulan hanya karena kalian melebihi jumlah mereka. Ruo adalah dolo jiwa tipe kontrol dan kemampuan kontrolnya sangat kuat. Mari kita lakukan dengan cara ini. Ruo, Wu Ming, King Tian, kalian bertiga bisa bertarung bersama. BB dan kalian bertujuh dapat bekerja sama. Bagaimana menurut kalian? BB tertawa getir. Senior Han juga bertarung. Ini memberi banyak tekanan pada kami. Han Ruo adalah dolo jiwa 8 cincin. Lebih jauh lagi, dia bukan seorang master jiwa rendahan, tetapi dolo jiwa yang telah dicoba dan sejati dari halaman dalam Akademi Shrek. Dia tidak akan kalah bahkan melawan judul dolo biasa. Di antara siswa halaman dalam, Han Ruo adalah yang terkuat selain dari Zhang Lisuan. Dia bahkan diakui sebagai yang terbaik dalam tipe kontrol di halaman dalam. Dia pernah berkompetisi di turnamen elit benua dengan Zhang Lisuan dan statusnya saat ini di akademi jelas tidak kalah dengan Guru Wang Yan, seorang guru halaman dalam yang terkuat di antara 7 monster Shrek saat ini. Hanyalah seorang Kaisar Roh 6 cincin. Sementara itu, 7 lawan 3. Pihak lawan memiliki dolo jiwa, sage jiwa, dan kaisar jiwa. Mereka bukan lawan yang mudah dihadapi. Guru Wang Yan tersenyum dan berkata, bagaimana kita bisa menguji bagaimana kultivasi kalian meningkat tanpa tekanan? Ini hanya sparring. Mengapa? Apakah kalian mengklaim bahwa kalian benar-benar lebih lemah? BB tertawa dan menoleh ke rekan-rekannya.
Dia melihat keinginan kuat untuk bersaing di mata mereka. Kata-kata Guru Wang Yan tidak hanya mengejutkan Ruo-Ruo, Wuming dan Cuking Tian. Pada saat yang sama mereka telah mengingatkan 7 monster strike tentang ingatan mereka bersama. Baiklah, mari kita coba. Para senior, tolong tunjukkan belas kasihan pada kami. Bebe berkata pada Guru Wang Yan sambil tersenyum. Guru Wang Yan menjawab, baiklah, aku akan jadi wasit. Ingatlah untuk berhenti ketika aku berseru. Ya, ketujuh dari mereka setuju kata-katanya dengan sopan. Pada saat yang sama menunjukkan rasa hormat mereka pada Guru Wang Yan. Guru Wang Yan berbalik ke arahan Ruo-Ruo dan dia mengangguk padanya. Dari sorot matanya dia bisa tahu bahwa dia memahaminya. Wuming sudah bersiap untuk pergi. Ayo, mari bertarung, Guru Wang Yan berkata. Meskipun hanya sparring, ini harus sedikit formal. Silahkan mundur ke kedua sisi arena. Aku akan memberi kedua belah pihak waktu 3 menit untuk membahas strategi tim kalian sebelum pertandingan dimulai. Wuming ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi dia dihentikan oleh Han Ruo-Ruo. Dia menyeret Cuking Tian dengannya. Saat mereka bergerak kembali, tampilan lesu Cuking Tian tampaknya telah menghilang pada saat ini. Dia sedikit bersemangat sekarang. Jelas bahwa kelesuannya sebelumnya adalah sesuatu tindakan. Namun Wuming terlalu bersemangat sekarang dan tidak memperhatikan perubahannya. Kedua belah pihak mundur ke posisi mereka BB dan yang lainnya bergerak ke kiri arena. Han Ruo-Ruo, Wuming, dan Cuking Tian mundur ke kanan arena. BB segera mengatur setup saat dia melihat rekan-rekannya. Sansi, kita berdua akan berada di depan. Nanan akan bereaksi dari satu sisi. Hechaito akan ditempatkan di pusat untuk mengirim serangan jarak jauh. Xiao Xiao, kamu akan bertugas membantu yang lain dan memberikan kendali bersama Yu Hao. Dong kamu akan bekerja sama dengan Yu Hao untuk bereaksi terhadap perubahan apapun. Yu Hao, kamu akan menjadi pengendali utama. Kamu akan memandu kita semua di arena. Apakah semua orang mengerti rencananya? Meskipun sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bekerja sama, chemistry mereka belum berkurang. Ini sangat jelas karena mereka semua ingin bertarung bersama melawan senior yang merupakan dolo jiwa. Ini tidak memalukan bahkan jika mereka kalah. Selain itu, mereka lebih cenderung menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya di bawah tekanan. Menantang Han Ruo-Ruo dan 2 lainnya jauh lebih bermanfaat bagi mereka daripada berkelahi satu sama lain. Dan mereka juga bisa berlatih bersama. Ketika mereka berbicara, ketujuh dari mereka sudah berbaris dalam formasi mereka. Ini bukan formasi yang sangat rapi tetapi mereka tampak perkasa ketika mereka berdiri di posisi mereka. Ketika Han Ruo-Ruo dan 2 lainnya mengalihkan perhatian, ketujuh dari mereka, ketiganya tidak melihat 7 orang tetapi satu entitas. Ini adalah unit yang lengkap. Ketiganya juga mengambil posisi. Melihat bahwa kedua belah pihak sudah siap, Guru Wang Yan berteriak, kedua belah pihak, tolong bersiap-siap. Tiba-tiba, cincin jiwa dari kedua belah pihak mulai bangkit. Cahaya yang menyilaukan mulai menyinari sekeliling mereka dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyebabkan udara di atas arena sparring berubah. Pada titik ini, perbedaan dalam budidaya mereka menjadi jelas. Sementara hanya ada 3 orang di pihak Han Ruo-Ruo, aura mereka jauh lebih besar. Han Ruo-Ruo hanya berdiri diam di tempat, tapi dia memberi semua orang perasaan bahwa dia adalah jangkar tim. Matanya mulai bersinar terang. Dia tidak melihat Bebe dan Susansi tetapi mengalihkan perhatiannya langsung ke Wo Yu Hao. Wo Yu Hao hanya merasakan tekanan spiritual yang kuat yang mendekatinya. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Han Ruo-Ruo sedang menguncinya. Ya, dia menguncinya. Dia tidak mengunci dirinya menggunakan keterampilan jiwa, hanya dengan spiritualnya atau mentalnya. Hanya master jiwa tipe kontrol yang setidaknya adalah sagi jiwa yang bisa melakukan kunci spiritual. Di bawah pengaruh kunci spiritual ini, dia dapat secara akurat memprediksi gerakan lawannya dan memberikan tekanan spiritual yang luar biasa pada lautan spiritual lawannya. Begitu dia menggunakan kunci spiritual, itu juga berarti bahwa target utamanya adalah Wo Yu Hao. Dia akan menjadi prioritas satu-satunya. Seorang master jiwa tipe kontrol melawan seorang master jiwa tipe kontrol. Ketika satu sisi kalah jumlah, yang terbaik bagi mereka adalah menargetkan master jiwa tipe kontrol di sisi yang berlawanan terlebih dahulu. Sebagai siswa papan atas di halaman dalam, kemampuan Han Ruo-Ruo tidak diragukan lagi luar biasa. Namun Yu Hao tidak akan secara khusus dipromosikan menjadi anggota
di pavilion Dewa Laut jika ia mudah ditangani. Mata Wu Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menghadapi tekanan spiritual luar biasa yang diberikan kepadanya oleh Han Ruo. Lapisan cahaya keemasan segera menelan seluruh tubuhnya. Ketika cahaya keemasan bersinar, kabut emas redup juga bangkit dari tubuhnya. Apa? Han Ruo berseru sedikit. Dia terkejut menemukan bahwa kunci spiritualnya telah dihilangkan efeknya. Atau lebih tepatnya, itu telah diisolasi. Dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi, terutama mengingat dia memiliki 8 cincin jiwa dan menghadapi lawan 5 cincin jiwa. Ming-er, berhati-hatilah, kultivasi spiritual Yu Hao tidak di bawah milikku. Bagaimana mungkin kekuatan spiritualnya begitu kuat? Sama seperti Han Ruo menjadi bingung, Guru Wang Yan menyaksikan kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka. Lalu Guru Wang Yan berteriak, pertandingan dimulai. Kedua belah pihak segera bertindak. Wu Ming adalah yang tercepat saat dia menggerakkan jari kakinya ke tanah. Dia melompat maju. Api emas gagak primordial dilepaskan dan percikan api yang intens mulai menerangi seluruh arena. Han Ruo dan Chu Qingtian sepenuhnya disembunyikan oleh percikan api. Saat dia berteriak dan maju, dia mengarahkan tangan kanannya ke langit. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang dan bola rubi cahaya ditembakkan ke langit. Itu mulai runtuh ke arah 7 monster strike seperti meteorit. 7 monster strike sebagian besar tidak terbiasa dengan keterampilan jiwa Wu Ming. Susan Si maju selangkah dan mengangkat perisai Xuan Ming tinggi-tinggi, bersiap untuk melawan serangan Wu Ming. Riak menyebar di seluruh perisai hitam pekat. Di antara 7 monster strike, Yu Hao adalah tipe es, sedangkan Susan Si benar-benar tipe air. Pertahanannya tidak hanya memiliki ketahanan perisainya, tetapi juga kelembutan air setidaknya. Dalam hal elemen, perisainya tidak kalah dengan api emas primordial. Namun sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Bola api yang bergerak dengan sangat cepat berhenti di udara tepat saat akan menabrak perisai. Itu berbelok dan meluncur melewatinya. Tampaknya menyapu melewati Bebe, Susan Si dan Jiang Nanan dan mulai runtuh ke arah Hecha itu di pusat formasi. Kontrolnya atas keterampilan jiwa ini sempurna jika Wu Ming hanya menyerang dengan kekuatan kasar. Bagaimana dia bisa memerintah dengan teror di halaman dalam? Dia benar-benar mampu. Bahkan dengan deteksi spiritual Yu Hao, dia hanya bisa menilai bahwa Wu Ming mengendalikan keterampilan jiwanya, namun dia tidak tahu transformasi apa yang akan terjadi pada keterampilan jiwanya. Wu Ming mengungkapkan senyum di wajahnya. Keterampilan jiwa keempatnya disebut sebagai cincin api emas primordial. Setelah itu, meledak di tengah formasi lawan. Itu akan menyebabkan dampak yang luar biasa dan efek panas. Bahkan jika itu tidak bisa membahayakan mereka, setidaknya bisa menghancurkan formasi dan memisahkan mereka. Setelah formasi mereka terganggu, mereka dapat ditangani secara individual menggunakan kontrol Han Ruo. Xiao Xiao berteriak, biarkan aku yang menanganinya. Ketika dia meneriakkan ini, sisa dari 6 tidak peduli dengan cincin api emas gagak primordial dan terus meledak ke depan. Sebuah bola cahaya hitam meluncur tepat saat cincin api emas primordial hancur. Itu adalah kuali besar. Dari kelihatannya, api akan menabrak kuali ini, namun Wu Ming mengendalikan keterampilan jiwanya lagi. Cincin apinya yang akan menabrak bergerak ke samping, namun senyumnya membeku tepat saat dia mengungkapkannya di wajahnya. Kuali dibagi menjadi 3. Tepat saat cincin api bergerak, kontrol Wu Ming dibatasi dan cincinnya mendarat di salah satu kuali. Deteksi spiritual Yu Hao tidak bisa menilai bagaimana Wu Ming akan mengendalikan keterampilan jiwanya, tetapi ia dapat secara akurat memahami waktu tindakannya. Sebuah ledakan keras bergema dari 3 kuali penghancur kehidupan dan seluruh kuali berubah menjadi merah keemasan, tapi tidak ada panas yang merembes keluar dari Xiao Xiao. Bukan hanya satu kuali yang berubah merah, ketiganya berubah warna pada saat yang bersamaan. Meskipun kultivasi Wu Ming jauh lebih unggul dari Xiao Xiao, tidak mudah baginya untuk mengatasi 3 kuali penghancur kehidupan. Ekspresi Xiao Xiao sedikit berubah sebelum kembali normal. Selama 3 kuali penghancur kehidupan tidak hancur, hanya kekuatan jiwanya yang akan habis. Dia tidak akan terluka. Xiao Xiao mengarahkan jari-jarinya ke 3 kuali dan mereka mulai berputar dengan cepat. Warna merah keemasan yang berasal dari kuali juga mulai menghilang dengan cepat. Nama Wu Ming dibangun berdasarkan kemampuannya. Dia terkejut bahwa keterampilan jiwanya yang keempat begitu mudah dilawan, namun dia tidak berhenti memberikan kekayaan pengalaman. Saat dia mengangkat tangan kanannya, cincin jiwa keduanya mulai bersinar cerah. Api merah keemasan mulai menari di atas telapak tangannya.
Detik berikutnya, percikan emas merah yang intens mulai membakar seluruh tubuhnya, memandikan seluruh arena sparring dalam cahaya merah keemasan. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wu Ming, pembakaran api emas gagak primordial. Kedua belah pihak sekarang hanya berjarak 100 meter setelah serangan awal. Kesenjangan antara kedua belah pihak telah ditarik lebih dekat. BB dan Susansi tidak buru-buru maju ke depan. Keduanya mempertahankan formasi dengan sisanya di belakang mereka. Dari samping Jiang Nanan telah menghilang langsung di belakang Susansi. Ia tidak bisa ditemukan lagi di sisi mereka. Master jiwa tipe kelincahan telah menghilang di belakang master jiwa tipe pertahanan mereka. Di sisi lawan, Chu Qingtian juga bersembunyi di belakang Wu Ming. Wu Ming menggenggam tangannya karena keterampilan jiwanya tidak berfungsi. Dia mengubah strateginya. Sinar api merah keemasan langsung keluar dari tangannya. Balok api ini hampir 1 meter dan menembak langsung ke arah 7 monster snake. Itu adalah konfrontasi langsung pada titik ini. Yu Hao akhirnya bergerak. Dia dengan cepat mengambil langkah ke depan, datang ke samping Hecha itu. BB dan Susansi pindah ke kedua sisinya. Dengan deteksi spiritual Yu Hao, mereka tidak perlu mengandalkan suara untuk saling memperingatkan. Seluruh proses berjalan dengan lancar dan luar biasa. Cahaya biru hijau mulai bersinar dari dada dan perut Yu Hao pada saat berikutnya. Seberkas besar cahaya biru hijau melesat menuju keterampilan jiwa pertama Wu Ming. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.